Indonesia dalam hal ini, yang mana saat ini sudah hadir. Selamat datang Prof. Maria Soemarjono. Apakah bisa mendengar suara saya, Prof? Ya. Ya, terima kasih, Prof. Bisa, terima kasih. Selanjutnya ada Prof. Edi Harij. Selamat datang, Prof. Apakah bisa mendengar suara saya, Prof? Sudah bisa mendengar, Prof? Ya, terima kasih, Prof. Dan selanjutnya yang terakhir ada Prof. Susi Dwi Haryanti. Selamat datang, Prof. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore, Prof. Selanjutnya langsung saja, karena kita sudah cukup telat dalam waktu, dan akan langsung saja kesempatan pertama saya serahkan kepada Profesor Maria Soemarjono dari Universitas Gadjah Mada. Silakan, Prof. Terima kasih, Bung Haikal. Selamat siang. Salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya sangat menyesalkan mengapa rancangan undang-undang yang banyak masalah ini dengan melalui proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan publik sudah jadi undang-undang. Khusus untuk pertanahan, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada publik. Bahwa ada isu krusial di dalam RUU itu, yaitu terkait dengan bank tanah, hak pengelolaan, dan rumah susun untuk warga negara asing. Kenapa saya menganggap itu ada keberatan? Karena ada beberapa hal. Pertama, dari segi substansinya, di dalam khususnya untuk pertanahan, nyata sekali bahwa rumusan itu bias pada kepentingan pengusaha dan abai terhadap reforma agraria. Yang kedua, rumusan substansi manipulatif. Mengapa manipulatif? Karena satu, tidak merujuk satu undang-undang pun yang dirubah. Jadi berbeda dengan klaster-klaster lainnya. Kedua, substansi adalah copy paste penuh-penuh dari substansi rancangan undang-undang pertanahan yang tidak dilanjutkan pembahasannya karena masalah-masalah krusial yang tak terselesaikan. Intinya, menyelundupkan substansi yang tidak tuntas di dalam RUU pertanahan, kemudian memindahkan permasalahan yang lebih gawat di dalam RUU Cipta Kerja. Yang ketiga, substansi sangat berpotensi menabrak konstitusi, menabrak putusan Mahkamah Konstitusi, menabrak konsepsi, konstruksi hukum, filosofi, tujuan, dan prinsip-prinsip dari undang-undang asalnya, yaitu UU PA, yang sama sekali tak dirujuk di dalam substansi di dalam RUU Cipta Kerja. Antara lain, hak guna usaha di atas hak pengelolaan, jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Memang 90 tahun itu diganti dengan frasa, tetapi bagi yang paham mengenai hukum pertanahan nasional, paham bahwa frasa yang diputar balikkan itu juga berpotensi untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian bank tanah. Bank tanah ini sampai sekarang tidak jelas apa landasan hukumnya, konstruksi hukumnya, tidak jelas filosofi, kelembagaannya seperti apa, tujuannya, malah bisa malah bisa disangkakan ini adalah memang membantu kelompok tertentu. Mengapa? Bisa dibaca kewenangannya antara lain membantu kemudahan perizinan usaha atau persetujuan. Siapa yang butuh perizinan usaha, yang butuh kemudahan perizinan berusaha?
kemudian cara memperoleh ya, pengadaan tanah, pasti ini khusus untuk kegiatan pengadaan tanah yang ditambahkan di dalam RUU, antara lain untuk kawasan ekonomi, untuk kawasan pariwisata, dan lain-lain. Nah, rumah susun untuk WNA itu jelas menabrak Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Rumah Susun. Nah, yang paling penting adalah kalau itu sudah ada di dalam rancangan undang-undang dan tidak dirubah, bagaimana nanti akan melaksanakan? Harus ada PP, ya, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Maka pertanyaannya, kalau undang-undangnya itu tidak ada yang dirujuk, lalu dalihnya itu norma baru, sedangkan norma lamanya masih ada, dan norma baru dalam tanda petik itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan konstitusi, dengan undang-undang asalnya, itu PHP atau ini adalah hanya menjanjikan sesuatu yang tidak akan terjadi. Belum lagi nanti kalau dibawa ke MK. Jadi menurut pendapat saya ini substansi pertanahan yang manipulatif itu juga akan mengalami kesulitan di dalam menyusun peraturan pelaksanaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Maria atas penyampaiannya terkait beberapa hal yang menjadi catatan penting dari RUU Cipta Kerja ini. Selanjutnya kesempatan kedua saya berikan kepada Prof. Edi. Silakan Prof untuk menyampaikan paparannya, Prof. Terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Prof. Maria yang saya hormati, Mbak Prof. Susi, dan teman-teman yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Sebetulnya ketika berbicara mengenai kritik terhadap RUU Cipta Kerja, sebagai tanggung jawab kami sebagai akademisi dan memang berkutat di kampus, sebetulnya pada tanggal 13 Maret 2020, waktu itu Fakultas Hukum UGM di bawah pimpinan Profesor Sigit Rianto sebagai dekan, bersama-sama dengan Prof. Maria Sumarjono, Saudara Zainal Arifin Mokhtar, dan saya sendiri sudah menyampaikan kritik dan pokok-pokok pikiran terhadap RUU Cipta Kerja dalam suatu policy brief. Jadi kita tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi. 7 bulan kemudian, RUU itu disahkan menjadi undang-undang, dan saya belum membaca detail mengenai undang-undang itu jadinya seperti apa, tetapi kembali kepada RUU yang ada pada saat itu, kritik dari kami, karena saya bidang kajiannya hukum pidana, maka ada 4 catatan saya yang cukup krusial, dan sudah saya katakan juga bahwa ini satu sangat rentan untuk menjadi materi uji ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, dia bisa sebagai macan kertas. Artinya apa? Artinya sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya bisa jadi dia tidak bisa berlaku efektif. 4 catatan saya, yang pertama, ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Prof. Susi sebagai ahli tata negara. Ini persoalan persoalan penormaan. Jadi saya katakan mengapa persoalan penormaan. Kalau di dalam hukum pidana, ketika kita membaca suatu teks yang berisi sanksi pidana, itu ada prinsip yang harus kita pegang dalam suatu penormaan yang namanya prinsip titulus et lex, rubrika et lex. Artinya apa? Artinya isi dari suatu pasal itu harus sesuai dengan judul babnya. Saya melihat dalam RUU Cipta Kerja itu ada sanksi pidana di dalamnya, tetapi di atas tertulisnya adalah sanksi administrasi. Padahal sanksi administrasi dan sanksi pidana itu adalah 2 hal yang berbeda secara prinsip. Jadi judulnya sanksi administrasi, sementara di bawahnya itu adalah sanksi pidana isinya. Ini kan
isi tidak sesuai dengan judul, maka dia melanggar apa yang tadi saya sebut prinsip rubrika et lex. Isi tidak sesuai dengan judul babnya. Itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua, jadi banyak sanksi sebetulnya yang diambil dari undang-undang existing, tetapi kemudian di antara satu pasal dengan pasal lain, bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu menggunakan stelsel pemidanaan yang berbeda. Penggunaan stelsel pemidanaan yang berbeda, ini dia berdampak serius terhadap penegakan hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka ini amat sangat mungkin terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim. Karena perbedaan stelsel pemidanaan. Kalau antara satu undang-undang dengan undang-undang lain mungkin no problem, tapi persoalannya antara satu pasal dengan pasal lain, bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu pasal. Dampak buruk dari penormaan yang tidak konsisten menggunakan stelsel pemidanaan ini, maka akan dianggap bahwa ini adalah korban dari sistem peradilan pidana akibat penormaan yang tidak benar. Yang ketiga, ini adalah soal pertanggungjawaban korporasi. Jadi, miskonsep ya, kita tidak tahu dalam RUU Cipta Kerja, apakah pertanggungjawaban korporasi ini dalam konteks administrasi, dalam konteks perdata, ataukah dalam konteks pidana. Sebagian besar kalau kita lihat, itu sebetulnya dia lebih pada konteks administrasi dan juga konteks perdata. Tetapi ujung-ujung ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi, dan celakanya itu adalah pidana penjara. Padahal oke lah, kalau kita, mengapa saya katakan miskonsep, kalau dia menggunakan teori identifikasi, maka sangat mungkin pidana penjara itu dijatuhkan kepada pengurus. Tetapi kalau dia menggunakan konsep agregasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks agregasi, maka tidak mungkin korporasi itu dijatuhkan pidana penjara. Dan yang terakhir ini yang betul-betul saya katakan memberi dampak yang luar biasa terhadap law enforcement, bahwa di dalam draft tersebut kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan itu diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Padahal kita harus ketahui bahwa tidak semua, sekali lagi, tidak semua kementerian itu memiliki instrumen penyidik pegawai negeri sipil. Sekarang kalau terjadi pelanggaran, sementara PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil itu belum dibentuk oleh kementerian yang bersangkutan, maka tentunya tidak dapat dilakukan law enforcement atau suatu penegakan hukum bila mana terjadi pelanggaran terhadap undang-undang AKUO. Saya kira itu adalah 4 catatan kritis kami waktu itu dari FHUGM, dan sepertinya memang tidak ada perubahan yang signifikan dari kritik kami. Saya kira untuk pengantar demikian, Mas Haikal. Baik, terima kasih Prof. Edi atas penyampaian 4 catatan kritis terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya, sebelum memasuki pernyataan sikap dari Prof. Susi Haryanti, kami berikan juga kesempatan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar untuk menyampaikan beberapa pandangannya terkait rancangan undang-undang ini. Apakah Pak Zainal bisa mendengar saya, Pak? Halo, Pak Zainal? Halo. Halo, silahkan Pak. Banyak beberapa mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan ini karena sambil saya juga harus kuliah gitu, tapi saya break sebentar. Catatan saya sebenarnya sederhana. Yang pertama, kalau kita lihat konteks undang-undang ini dibuat dengan cara yang sangat luar biasa, tidak melihat partisipasi publik, ya. Karena kemudian partisipasi di dalamnya nyaris tidak ada, karena bisa dibayangkan ada 79 undang-undang dengan 1.000 lebih 200 pasal, itu dikerjakan dengan 60 kali pertemuan, dan proses-proses pengayaan wacana di dalamnya tidak ada. Padahal 11 klaster yang ada itu memiliki logika dan paradigma yang berbeda-beda, satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Bagaimana mungkin digabung dalam satu konteks dan dikebut secara cepat-cepatan.
Yang kedua, transparansi juga tidak ada. Publik sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari proses perumusan undang-undang ini. Jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri tidak, antar kementerian sendiri tidak mendapatkan berkasnya, lalu tiba-tiba sudah berada di DPR, begitu saja. Kita tidak bisa mengakses sama sekali, padahal partisipasi dan sosialisasi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Undang-Undang 12 2011 soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pembahasan yang dibuat juga dengan proses yang tidak melibatkan stakeholder yang terkait, ya. Itu yang disebut dengan partisipasi. Padahal pelibatan itu menjadi penting. Saya melihat gejala yang dilibatkan itu adalah pihak-pihak yang sudah selected, dipilih berdasarkan dipilih saja berdasarkan orang-orang yang mendukung ini dan kemudian menegasikan orang-orang yang menolak itu. Belum lagi catatan-catatan proses di internal DPR sendiri yang kelihatannya tidak terlalu memenuhi ketentuan dari Tatib, dari Undang-Undang 12 2011 dan lain-lain sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin ada paripurna tanpa draft itu tidak dibagikan kepada anggota DPR. Ya, tidak semua orang yang menghadiri paripurna itu memegang draft yang sama. Padahal draft itu sebenarnya adalah harusnya milik semua anggota DPR. Karena anggota DPR harusnya mengkritisi, ya, draft yang akan disetujui menjadi tahapan persetujuan dalam undang-undang. Belum lagi ini praktik yang kenapa draft itu harus ada, ini praktik yang agak berbahaya karena setelah undang-undang tersebut di proses persetujuan, itu biasanya masih dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk diperbaiki pasal-pasalnya atau typo dan lain-lain sebagainya. Dan praktik yang terjadi biasanya kita sudah lihat dalam beberapa kesempatan itu terjadi penambahan pasal. Ya, dalam beberapa misalnya apa yang disampaikan Refli Harun dulu terhadap undang-undang pemilu yang itu dari 236 pasal itu berkembang menjadi 240 pasal. Tiba-tiba ada 4 pasal yang masuk begitu saja gitu. Padahal itu buah dari proses sinkronisasi dan gunanya yang namanya draft akhir itu supaya bisa diketahui pergeseran dari kesepakatan tingkat 1, kesepakatan tingkat 2 sampai ketika dia disahkan. Nah, apa yang menyebabkan proses ketertutupan ini yang wallah alam gitu. Jangan-jangan benar kata Prof. Maria tadi bahwa ini ada pihak yang betul-betul ingin diuntungkan. Nah, problem-problem lain adalah ketidaksiapan sebenarnya. Karena misalnya di RUU di undang-undang itu sendiri itu menghapus konsep diskresi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi dia mengatakan diskresi dulu dalam Undang-Undang 30 mengatakan diskresi itu tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, lalu ketentuan itu dihapus. Yang itu menurut saya cukup menarik, tapi sayangnya kemudian diskresi cek kosong ini tidak punya alat kontrol yang memadai. Ya, bagi saya kalau alat kontrol di Undang-Undang 30 itu satu-satunya adalah naik ke atasan. Sedangkan kalau pelakunya ini adalah yang paling tinggi alias presiden misalnya, dia mau naik ke atasan kemana? Kalau membuat diskresi itu kan harusnya dia naik ke atasan untuk melakukan konsultasi. Di Undang-Undang 30 2014 bicara begitu. Tapi di undang-undang ini diserahkan begitu saja untuk melakukan diskresi, tapi kemudian tidak ada kontrol yang memadai karena Undang-Undang 30 hanya berkata sesederhana itu. Nah, ada banyak lagi poin sebenarnya yang bisa berkaitan soal bagaimana perdebatan kita menempatkan pemerintah daerah di hadapan pemerintah pusat. Apakah itu bagian dari efek sentralisme yang kembali, yang hidup kembali, atau perdebatan-perdebatan lainnya. Tapi bayangan saya secara kolektif yang harus teman-teman lihat baik-baik adalah kaitan dengan kaitan dengan konsep lingkungan hidup. Tadi pertanahan sudah dibedah secara luar biasa oleh Prof. Maria, lalu kemudian berkaitan juga dengan ketenagakerjaan karena ada hal-hal yang masih menimbulkan catatan dan perdebatan. Saya harapkan
itu bisa dicermati secara baik teman-teman yang ada di hukum pertanahan, ada di ketenaga kerjaan, di lingkungan, dan berbagai peraturan lainnya. Nah, saya membayangkan bahwa judicial review menjadi jalan yang paling pas ya, memang harus dipilih jalan yang pas gitu, karena judicial review menjadi ajang pengujian. Halo Pak Zainal, apakah Ya, maaf terhenti? terputus Oh ya, tadi. silakan Pak. Nah, walaupun pada saat yang sama memang harus dilakukan tindakan-tindakan lain, tekanan publik, apapun pilihan-pilihan tekanan publik, sepanjang tidak melanggar hukum, sepanjang tidak melanggar protokol kesehatan, menurut saya penting untuk diusahakan ke arah sana. Itu pengantar dari saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Terima kasih. Santi Om. Terima kasih Pak Zainal atas pemaparannya. Selanjutnya kesempatan berikutnya saya tadi dihubungi bahwa sudah ada Prof. Andri Wibisana yang sudah hadir juga bersama kita. Selamat siang Prof. Ya, siang. Ya, tadi saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Prof. Andri untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya sudah beberapa kali juga memang ikut dalam perdebatan, ikut dalam protes ya terhadap ketika ini masih RUU. Kemudian sebenarnya kita juga perlu fair untuk melihat bahwa memang untuk yang saya akan menyoroti pasal lingkungan ya, memang ada beberapa yang berubah. Ada beberapa yang berubah, terutama dengan ketentuan-ketentuan pidana ya. Banyak sekali yang diusulkan di bulan Februari itu dikembalikan ke Undang-Undang Lingkungan. Tapi ada sisanya ya. Itu yang akan saya kritik sekarang. Nah, yang parah sebenarnya dari undang-undang ini adalah bukan persoalan AMDAL-nya dihapus, AMDAL tidak dihapus, izin lingkungan yang dihapus, dan bukan soal itu sebenarnya yang terutama. Saya yang mengerikan dari undang-undang ini adalah hilangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan untuk lingkungan. Jadi masyarakat hanya dibatasi partisipasinya dalam proses penyusunan AMDAL. Nah, tidak lagi terlibat dalam penilaian AMDAL seperti dulu ya. Dan juga misalkan masyarakat, definisi masyarakatnya pun disempitkan menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak. Dulu ada masyarakat, ada organisasi lingkungan pun bisa gitu ya. Jadi masyarakat memang dihilangkan perannya secara signifikan kalau menurut saya. Kedua juga yang perlu dikritisi adalah hilangnya kejelasan antara persetujuan lingkungan dengan persetujuan dengan izin usaha. Kalau zaman dulu ketika izin lingkungan dicabut, maka izin usahanya akan batal di Undang-Undang Lingkungan ya. Nah, itu pasal itu dicabut, dihilangkan, sehingga kita tidak tahu apa dampaknya dari persetujuan lingkungan jika dicabut. Apa dampaknya terhadap izin berusaha. Jadi, sepertinya tidak ada dampaknya. Secara norma tidak terlihat dampaknya, dan itu yang juga berbahaya. Ketiga yang sebenarnya yang terakhir yang saya garis bawahi adalah tentang hilangnya ketentuan pidana, sanksi pidana bagi pembuangan limbah tanpa izin. Nah ini dihilangkan, memang pasal 102 dari Undang-Undang Lingkungan secara tegas dihilangkan, dicabut gitu ya. Dan itu pasal itu sebenarnya membuat kita menjadi sedikit dari negara yang menetapkan, yang tidak menetapkan sanksi pidana bagi pembuangan limbah B3 ya, limbah B3 saya katakan tanpa izin. Jadi karena limbah B3 ini sangat berbahaya di banyak negara, di Amerika misalkan Resource Conservation and Recovery Act jelas-jelas menyatakan pembuangan limbah B3 tanpa izin itu pidana. Belanda juga demikian,
Di Eropa, di Cina bahkan itu juga pidana. Nah, Indonesia tadinya itu merupakan sebuah pidana, sekarang bukan. Jadi hanya dikenakan sanksi administratif jika orang membuang limbah tanpa izin. Sebenarnya ada banyak catatan lain, tapi tadi Mbak Saidal mengatakan ini bisa saja nanti berubah. Gitu. Saya juga takutnya setelah kita kritik nanti dia berubah gitu di tengah jalan. Jadi biarkan saja, ada beberapa yang menurut saya akan fatal nantinya, tapi ini akan saya simpan lah sebagai nanti amunisi kalau kita melakukan judicial review. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andri. Selanjutnya, terakhir, penyampaian pernyataan sikap dari akademisi perguruan tinggi dan universitas seluruh Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dwi Haryanti. Silakan Profesor Susi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Pertemuan yang kita adakan pada sore hari ini pada dasarnya adalah pertemuan sebuah forum untuk memperlihatkan sebagian dari tanggung jawab kaum akademik atau kaum intelektual. Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa, ataupun juga peserta webinar yang lainnya. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua. Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkir balikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang. Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah, harus terburu-buru disahkan, bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat. Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming. Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan. Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan seringkali melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat. Ternyata, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menarik semua kewenangan ke pusat dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang ini. Peran pemerintah daerah dengan demikian seakan-akan dikerdilkan. Jakarta menjadi terlalu kuat, bahkan pendapat asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah. Hak-hak buruh pun, sebagaimana kita lihat kemarin demonstrasi terjadi besar-besaran, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan.
Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya? Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. Pak Presiden, Bapak Menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah keberatan yang disampaikan oleh kami, para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai universitas. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, forum yang ada pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kaum intelektual. Kami berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami rakyat Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pandangan dari Muhammad Hatta, salah satu founding fathers Indonesia, yang mengucapkan pidato pada Hari Sarjana di Universitas Indonesia. Pada saat itu, Bung Hatta mengatakan, karena semua dipandang mudah dengan semangat avanturir, mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi, serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan, yaitu korupsi dan demoralisasi. Muhammad Hatta, tanggung jawab moral kaum inteligensia. Pak Jokowi, Bapak Menteri, ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, salam hormat dan salam sayang dari kami semua, karena kami tidak menginginkan Indonesia bergerak ke arah negara di mana demoralisasi dan korupsi itu terjadi secara meluas akibat dibuatnya dan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja. Para guru besar, perwakilan dosen, perwakilan dekan dari berbagai universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Susi atas penyampaian pernyataan sikap akademisi, dosen, dekan, dan guru besar dari perguruan tinggi dan universitas di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sudah dibuka dari tadi dan sudah banyak pertanyaan yang ada di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu kita hanya akan membatasi kepada 3 pertanyaan dan saya akan memilih pertanyaan tersebut. Yang pertama dan yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana kita sebagai masyarakat sipil dan warga negara akan menguji undang-undang ini melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana pula apabila judicial review di Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dikabulkan. Apa langkah yang akan kita lakukan untuk menguji atau membatalkan undang-undang ini. Yang kedua, apakah kejadian ini atas kejadian dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini, DPR dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Lalu yang ketiga adalah apakah bagaimana kita bisa melihat sisi positif dan sisi negatif dari hadiran undang-undang ini untuk menunjukkan keseimbangan dalam memandang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Silakan kepada Bapak Ibu narasumber yang akan menjawab pertanyaannya. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Prof. Maria terlebih dahulu. Silakan Prof. Terima kasih Bung Haikal. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya sebagai warga negara yang baik? Tentu kita tetap harus mengawal. Bagaimana cara mengawalnya? Ya, kalau kita berkecimpung di dunia hukum, ya, pasti kita akan mengawalnya dari segi hukum dengan spesialisasi masing-masing. Misalnya, kalau itu ada potensi ke MK, ya kita harus maju ke MK.
baik yang dari segi formil maupun dari segi materialnya. Satu. Kedua, kita juga bisa mulai mempersiapkan apa yang nanti akan disusun sebagai peraturan pemerintah atau sebagai perpres. Itu kita bisa juga, istilah saya dalam tanda petik, mencegatnya di sana. Lalu pertanyaannya, nah kalau nanti mentok di MK, ada pepatah yang mengatakan begini, bahwa manusia itu merencanakan, tetapi Tuhan juga yang menentukan. Yang penting itu upaya yang tak putus-putusnya untuk mengawal supaya hal-hal yang kita sudah tahu bahwa itu melanggar konstitusi, melanggar prinsip-prinsip dasar dari undang-undang asalnya, itu tidak terjadi. Jadi saya tidak berbicara yang lainnya, barangkali nanti narasumber yang lainnya dapat menambahkan. Tapi bagi saya pengawalan dari kita semua itu harus tidak pernah berhenti, tidak lengah, dan apapun nanti hasilnya tentu tidak semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan. Saya kira itu Bung Haikal. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Selanjutnya pada Prof. Edi. Apakah masih bergabung, Prof? Halo? Ya, sepertinya Prof. Edi mengalami kendala untuk bergabung bersama kita. Selanjutnya saya berikan kepada Prof. Andri Wibisana untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dari acara kita hari ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Kalau saya sangat sepakat dengan Prof. Maria tadi, bahwa kita memang siap-siap dengan ada dua hal memang. Persiapan pertama, kalau misalkan memang harus judicial review, ya saya akan dengan senang hati lah memberikan sumbangan pikiran di bidang saya tentunya, supaya kita bisa membuat sebuah perlawanan yang baik gitu ya secara hukum. Tapi di sisi lain juga memang betul kita harus mempersiapkan diri seandainya langkah apapun, ini semoga tidak terjadi ya, langkah-langkah hukum tersebut juga menemui kegagalan, mau tidak mau kita harus siap dengan merancang, mewarnai beberapa peraturan, karena peraturan pelaksanaan ini akan sangat banyak, dan di situ yang menurut saya sebisa mungkin kita tarik ke ruhnya undang-undang yang sebelumnya yang memang kita anggap baik. Misalkan kalau saya untuk lingkungan, misalkan kita berusaha untuk menarik kembali hukum lingkungan masuk ke situ, pembangunan berkelanjutan masuk ke situ. Tentu saja kemudian jangan dilupakan pengadilan, karena ada beberapa ada beberapa hal di dalam undang-undang ini. Saya balik lagi ke undang-undang lingkungan ya, yang memang yang tadinya jelas dalam undang-undang menjadi tidak jelas, sehingga itu akan perlu membuat penafsiran kembali ke penafsiran kita, termasuk pengadilan. Sehingga menurut saya harus juga dimenangkan penafsiran di kalangan para hakim. Dengan cara apa? Tentu saja membuat berbagai macam seminar, diseminasi seperti ini, termasuk juga mungkin tulisan-tulisan gagasan kita. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Prof. Ini tadi ada satu pertanyaan yang sangat berkaitan dengan hukum lingkungan, yang itu terkait apakah ada yang bisa menafsirkan terkait resiko tinggi, bahwa di dalam Permen LH nomor 3 tahun 2013 disebutkan bahwa kegiatan beresiko tinggi adalah usaha dan atau kegiatan yang terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan meluas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Namun, di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sama sekali dijelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha berisiko tinggi tadi, Prof. Ya, memang sebenarnya saya juga tidak tahu ya kalau misalkan secara hukum seperti apa, karena memang sekarang ini kan di definisi undang-undangnya tidak ada. Itu juga kan justru aneh, karena itu sebenarnya secara undang-undang dimunculkan di dalam undang-undang ini, karena di undang-undang lingkungan sebelumnya tidak ada, tapi kemudian masuk itu definisi definisinya itu sendiri tidak jelas, sehingga lagi-lagi yang seperti ini akan masuk ke dalam akan dijelaskan tentu saja di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau secara teori ya biasanya sih ya ini kan
nggak ada sebenarnya ukuran ininya. Kalau menurut saya ya, ukurannya ya itu biasanya paling mungkin prosedurnya yang ada. Biasanya ya kita sebut sebagai risk assessment. Gitu ya. Tapi mana ukurannya itu sebenarnya pure, kita harus pahami itu bahwa ini bukan persoalan pure science. Ini adalah policy pada ujungnya. Gitu ya. Jadi ini adalah kebijakan. Nah, kebijakan itu yang justru berbahayanya adalah kebijakan-kebijakan yang keputusan-keputusan yang sebenarnya adalah tidak pure science itu ditutup pendapat rakyat untuk berbicara untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Ini yang menurut saya bahayanya dari undang-undang ini. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Andri atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya ya sepertinya tinggal karena Pak Zainal dan juga Prof. Edi sudah tidak bergabung dengan kita. Selanjutnya Prof. Susi Dwi Haryanti, bagaimana Prof menanggapi pertanyaan dari beberapa partisipan kita tadi terkait dengan langkah apa yang akan kita lakukan dan apakah ini merupakan dapat dikatakan sebagai tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR, dan lalu bagaimana kita menanggapi ada sisi buruk dan sisi baiknya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Prof. Ya, terima kasih Mas Haikal. Pertanyaan apakah undang-undang ini konstitusional dan inkonstitusional secara hukum, maka itu akan dibuktikan atau harus dijawab nanti di Mahkamah Konstitusi ketika kita melakukan pengujian baik formal maupun material, karena undang-undang ini punya masalah dari aspek formil dan aspek substansi. Jadi kalau kita bicara, ada beberapa catatan saya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai negara hukum yang demokratis, maka kita akan mengenal apa yang disebut sebagai due process of law. Itu akan menyangkut dua hal, yaitu substantif due process of law dan procedural due process of law. Itu di semua bidang, termasuk juga pada bidang pembentukan undang-undang. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini punya masalah yang sangat serius di dua hal tersebut. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, ini berkaitan dengan politik hukum dan politik perundang-undangan. Dengan menggunakan metode omnibus, kita tidak mengetahui lagi politik hukum apa yang sebetulnya dan politik perundang-undangan apa yang sebetulnya sedang dibentuk oleh undang-undang tersebut. Karena dengan menggunakan metode omnibus, tadi Mas Uceng sudah menyebutkan ada kurang lebih 79 undang-undang yang dilakukan perubahan. Bahkan apakah ada juga yang dilakukan dengan cara pencabutan. Jadi kita tidak mengetahui, padahal 79 undang-undang tersebut mempunyai politik hukumnya sendiri. Nah, ketika itu ada yang dicabut kemudian ditambahkan melalui metode omnibus, bagaimana secara sistem kita melihat? Oleh karena itu, apakah pembentukan undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus ini akan memperkuat sistem perundang-undangan kita atau justru akan memperlemah sistem perundang-undangan kita? Janganlah kemudian kita menyamakan sistem perundang-undangan Indonesia dengan negara-negara maju, misalkan. Kalau saya seringkali memberikan contoh, metode omnibus itu digunakan di mana-mana. Nah, kemudian saya pernah membaca sebuah tulisan populer yang mengkritik penggunaan metode omnibus di Kanada, di mana seringkali digunakan oleh salah satu pemerintahan, yaitu kalau saya tidak salah Perdana Menteri Harper. Dikatakan oleh penulis itu, metode omnibus itu seakan-akan menggunakan jubah yang dimiliki oleh Harry Potter. Jadi kalau kita pernah lihat film Harry Potter, itu Harry Potter itu kan punya jubah ajaib itu yang berwarna hitam. Mengapa diibaratkan sebagai jubah Harry Potter? Karena orang yang di dalam itu bisa melihat keluar, tetapi orang yang di luar tidak dapat melihat ke dalam. Oleh karena itu persoalan di sini salah satunya yang tadi sudah disinggung oleh Mas Uceng adalah persoalan transparansi. Kita tidak pernah mengetahui motif apa, padahal itu motif pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu asas. Nah, kemudian yang ketiga komentar saya adalah berkaitan dengan fungsi peraturan perundang-undangan. Secara teori, peraturan perundang-undangan itu mempunyai fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal itu adalah fungsi undang-undang itu terhadap subsistem undang-undang yang lainnya. Sedangkan fungsi eksternal itu adalah fungsi sosial undang-undang tersebut.
Fungsi internal antara lain bicara tentang penciptaan hukum, pembaharuan hukum, kemudian fungsi kepastian hukum, sementara fungsi eksternalnya antara lain bicara mengenai pembaharuan hukum, mengenai fungsi stabilisasi dan fungsi insentif. Maka pertanyaan kita, boleh kita tanyakan kepada pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini, fungsi peraturan perundang-undangan manakah yang akan diemban oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah akan lebih memperlihatkan pada fungsi insentif, fungsi kemudahan, karena perizinan itu diberikan dengan cepat misalkan, tidak bertele-tele dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya adalah insentif buat siapa? Apakah insentif buat rakyat atau bukan? Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ini boleh dikatakan sebagai closing statement ini sekaligus Mas Haikal, saya ingin mengutip pendapatnya Obama. Presiden Obama mengatakan, a good compromise, a good piece of legislation is like a good sentence or a good piece of music. Everybody can recognize it. They say, it works, it makes sense. Kalau saya boleh terjemahkan secara umum, Presiden Obama mengatakan sebuah kompromi yang baik, sebuah undang-undang yang baik, itu seperti sebuah kalimat yang baik, atau juga sebagai sebuah musik yang baik. Semua orang akan mengakuinya. Akhirnya mereka akan mengatakan, ini adalah undang-undang yang kita inginkan. Karena apa? Karena ini bekerja dengan baik, undang-undang ini bekerja dengan baik, dan undang-undang ini dapat diterima oleh nalar-nalar yang baik dari semua orang yang akan terkena dampaknya. Nah, Presiden Obama sudah mengatakan seperti itu. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita semua dan juga terutama pembelajaran bagi pembentuk undang-undang. Dan di dalam salah satu buku yang saya baca, kita harus sangat menghindarkan apa yang terjadi di dalam pembentukan undang-undang. Dan ini yang dinamakan from proxy to trading off. Kalau ini terjadi, saudara-saudara, from proxy to trading off, maka hancurlah negara hukum yang demokratis di negara yang kita cintai. Demikian, Mas Haikal. Baik, terima kasih Prof. Susi atas jawaban dan sekaligus closing statement-nya. Maka dengan berakhir closing statement dari Prof. Susi tadi, berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa tidak dari awal mendengarkan kegiatan ini, dapat melihat siaran ulangnya di kanal YouTube Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan memberikan sikap akademisi dalam hal ini untuk menolak menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan juga di sini saya akan menyebutkan bahwa petisi yang sejak 2 hari yang lalu sudah kita mulai, itu sudah ditandatangani oleh ratusan dosen dan akademisi dari puluhan universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, yang mana kita berdoa semoga hal itu akan semakin dan terus bertambah untuk kita sama-sama bisa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk membacakan akademisi-akademisi yang sudah menandatangani, terutama akademisi yang diwakili atau dengan menggunakan nama institusinya. Yang pertama adalah IAIN Samarinda. Terima kasih kepada para akademisi dari IAIN Samarinda, dari Institut Pertanian Bogor, dari Institut Teknologi Bandung, dari STHI Jenterang, dari STH Bandung, dari STIH Awan Long Samarinda, dari Universitas Erlangga, dari Universitas 17 Agustus Semarang, Universitas 17 Agustus Samarinda, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, Universitas Brawijaya, Universitas Bung Hatta, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Cendrawasih, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Haluileo, Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Hasanuddin,
Universitas Ihsan Gorontalo, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN Alauddin, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, Universitas Jember, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Universitas Katolik Sugiya Pranata, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Mataram, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Merdeka Malang, Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammadiyah Sumatera Barat, Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Luwu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, UPN Veteran Jakarta, Universitas Palangkaraya, Universitas Pajajaran, Universitas Pancabakti Pontianak, Universitas Patimura, Universitas Parahyangan, Universitas Paramadina, Universitas Riau, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Syah Kuala, Universitas Tadulako, Universitas Trisakti, Universitas Trunojoyo Madura, Unwiku Purwokerto, Unwiku Surabaya, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, dan Universitas Widya Mataram. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, adalah tadi yang saya bacakan adalah list universitas dan sekolah tinggi hukum, kemudian juga UIN yang bergabung di dalam pernyataan sikap ini. Demikian Mas Haikal, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Susi atas penyampaiannya, dan terima kasih juga kepada seluruh universitas yang sudah ikut dan berpartisipasi dalam petisi dan juga pernyataan sikap ini. Lalu untuk draft pernyataan sikap tadi, kami akan menampilkannya di dalam kolom deskripsi video ini yang ada di YouTube Pusat Studi Konstitusi untuk dapat dilihat semuanya, dan juga isi petisinya juga akan kami share di sana untuk kemudian apabila akan ada yang menambahkan nama-nama universitas ataupun nama-nama dosennya, dipersilahkan dari sana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi. Terima kasih Prof. Susi, terima kasih Prof. Andri, terima kasih Prof. Maria, terima kasih juga Prof. Edi dan Pak Zainal yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat semua.